Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencontohkan untuk cara mengatur money management dalam trading, khususnya di Binance Future. Karena saya lihat masih sangat jarang sekali yang mengupload tentang money management di Binance Future ya. Kalau di Forex sudah sangat banyak sekali. Karena money management itu cukup penting dalam trading ya. Menurut saya lebih pentingan money management daripada analisa teknikal. Karena mau sebagus apapun analisa kita, jika tanpa money management tetap nantinya akan bangkrut. Oke, pertama kita bahas dari modal ya. Modal andaikan kita memiliki andaikan kita itu memiliki 100 USDT ya. Kita itu ingin mempertaruhkan 2% dalam setiap trading ya. Jika setiap trading kita kalah itu kita hanya kehilangan 2%. 2% dari 100 USD itu 2 USDT. Jadi dalam satu kali trading kita itu siap kehilangan 2 USDT. Ini cukup penting ya. Kalian tentukan misal di 2%, 1% atau 3%, jangan kebanyakan, maksimal 5% menurut saya pribadi. 5% itu juga sudah sangat berbahaya. Karena saldo saya hanya di 50 USDT-an, saya itu pertaruhkan 4%. Sama ya, tetap di 2 USDT. Dalam sekali trading, jika saya kalah itu pertaruhkan 2 USDT. Mungkin bisa dipahami ya. Kalian tentukan dulu resikonya, maksimal bagi saya itu $2. Lah setelah itu baru kita menganalisa. Contoh ini saya hanya analisa ngawur ya. Contoh di sini tuh sampai ke level Fibonacci 0,618 dan kita akan entry long. Sebagai contoh saya tentukan di harga 13,110 karena tadi saya entry itu di 13,110. Ini biar hitungannya gampang aja. Nanti kalian tentukan sendiri ya, misal kalian entry di 12,994, 12,6, kalian tentukan sendiri, nanti kalian hitung. Lalu setelah menentukan harga untuk entry, kita itu tentukan dulu stop lossnya. Stop loss di sini saya taruh di bawah support. Sebagai contoh di 12,659. Jangan lupa untuk stop loss itu kita kurangi ya. Bisa jadi 12,639 atau 12,649. Yang penting di bawah. Karena jika stop loss terkena lalu harga kembali naik itu sangat-sangat sakit. Oke, sudah jelas ya. Jadi kita tentukan dulu resiko, lalu lanjut harga entry dan stop loss. Untuk take profit gampang, nanti terakhir saja. Yang penting itu stop loss dulu. Nah, setelah itu kalian bisa hitung, ada di sini di garis titik 3 ya. Sorry, maksudnya di titik 3 di pojok kanan atas. Pilih kalkulator. Di sini kita gunakan kalkulator trading. Karena tadi saya ingin contohnya itu open long ya, kita di long. Kalau di short ya kita pindah ke short. Untuk leverage, karena saya akun belum terverifikasi, itu mentok di 20 kali. Harga entry sebagai contoh tadi di 13,110. Lah untuk harga exit kita taruh dulu untuk stop loss. Ini juga bisa untuk menentukan take profit. Tapi untuk pertama kita tentukan stop loss terlebih dahulu. Stop loss tadi di 12,659. Saya kurangi jadi 629. Lah yang kita atur itu di sini di kuantitas. Kita atur ya, contoh di 6. Oh, jika di 6 berarti kita harus kehilangan 2,89. Ternyata tidak sesuai rule kita yang hanya 2 USDT. Kita kurangi lagi. Jadi 5. Di 2,4. Masih kurang, masih kebanyakan. Kita kurangi lagi jadi 4. Oh, di 4 ini cukup 1,92 USDT. Sorry ya, memang saya lagi agak batuk. Mohon maaf sekali. Nah, di sini kita ketemu dalam satu kali trading ini, jika kita salah itu kehilangan 1,92. Ini sesuai rule kita ya, karena maksimal di 2%. Hanya selisih sedikit tidak masalah. Kalau di Bitcoin kalian bisa masukkan 0,000 sekian. Kalau di Ketum
saya kurang paham, mungkin bisa koma, bisa tidak, karena ada sebagian aset yang tidak bisa. Berarti di sini kita itu harus entry dengan 4 ketum dan marginnya itu 2,62. Baru kita entry di harga yang tadi. Kita entry 13,110, entry di sini 4 ketum, margin 2,6. Setelah terbuka nanti akan seperti ini. Saya contohkannya, tadi saya open saja. Semoga saja sih profit, karena ketum ini sepertinya sedang menciptakan yang namanya bullish flag pattern. Nah, di sini kita atur stop loss-nya. Nah, saya batalkan dulu semuanya. Stop loss berarti tadi kita tentukan di 12,629. Berarti kita akan kehilangan 1,92 USDT dalam satu kali trading. Kita klik konfirmasi. Lah misal ya, ternyata dalam satu kali posisi itu margin kita itu di bawah $2. Ingat ya, jika di bawah $2, kalian itu harus menggunakan mode marginnya itu cross. Atau kalian gunakan saja cross selalu lah. Gunakan cross tetapi tetap selalu memasang stop loss. Saya ingatkan ya, gunakan cross dan memasang stop loss. Takutnya nanti lupa menggunakan isolated, ternyata marginnya itu 1,5. Misal kalian gunakan leverage 75 kali kan bisa marginnya segitu. Nah, itu untungnya bagi kalian yang sudah verifikasi bisa menggunakan margin 75. Saya contohkan sekali lagi ya. Mungkin bisa menggunakan hanya untuk menghitung ya, menggunakan margin 75 kali. Oh, di sini hanya mentok di 650. Tadi di harga entry itu di 13,110, stop loss di 12,629, kuantitasnya 4 ketum. Kita kalkulasi. Lah di sini jika menggunakan margin 50 kali, kita itu hanya menggunakan margin sebanyak 1,05 USDT. Jadi ini ya, mau menggunakan leverage sebanyak apapun, jika kalian menghitung dengan jelas, itu ketika kalian salah itu tetap kalian kehilangannya itu sekitar 2 USDT. Jadi jika kalian sudah verifikasi ya gunakan saja leverage 50 kali, ada yang 75 kali bahkan. Tidak berpengaruh. Itu nanti berpengaruhnya hanya margin kita sedikit tetapi pergerakannya cepat. Yang penting kita menggunakan mode margin cross dan stop loss jelas di 2 USDT. Jadi kita dalam satu kali trading itu kehilangan 2 USDT. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita menentukan yang namanya take profit. Take profit itu minimal 1:1 ya bagi pemula. Lebih bagus 1:2. Maksudnya gimana? Misal kita menentukan satu kali trading itu kehilangan 2 USDT. Berarti jika profit kita itu juga harus mendapatkan 2 USDT. Atau lebih bagus itu 4 USD. Ini lebih bagus. Jadi misal dalam 10 kali trading kita loss 5 kali, menang 5 kali. Jika 1:1 ya, kita itu balik modal. Jika 1:2 kita itu profit. Berarti profitnya itu di berapa? Di 5 atau 10, intinya profit lah ya. Jadi seperti itu. Jadi jika kita menggunakan 1:2, 6 kali kalah pun 4 kali menang, kita itu tetap masih dalam kondisi running profit. Itulah gunanya money management. Mungkin bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja di kolom komentar. Sudah terlalu panjang. Sekali lagi saya ingatkan, jika leverage kalian itu besar dan margin kalian itu kecil, selalu gunakan mode cross. Dan jangan lupa selalu pasang stop loss. Ya, sekali lagi dalam trading, sebelum trading itu kalian harus tentukan alasan kalian itu masuk ke market. Oke, pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.